Terpujilah namamu Tuhan yang besar, dahsyat dan ajaib. Betapa kami bersyukur untuk panggilanmu dalam hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Ini waktunya berbicaralah atas kami. Tuntun kami, bimbing, ajar kami ya Tuhan. Agar sampai kepada tujuan akhir kemuliaan kerajaan-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Kami siap mendengarkan. Biar nama Tuhan yang dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Wow, saya lihat bumi anggrek semakin maju. Semakin bertambah-tambah berkahnya. Semakin bertambah-tambah jiwanya. Amin. Bagus juga tuh ya contoh buat saya deklarasikan itu ya Pak ya setiap hari Minggu ya. Haleluya. Ya, hari ini saya membahas satu tema fokus. Katakan fokus. Sekali lagi katakan fokus. Siapa yang tahu ini akhir zaman? Bukan hanya akhir zaman, penghujung akhir zaman. Colek sebelahnya bilang hati-hati. Iya saudara, kita ada di penghujung akhir zaman. Jangan main-main saudara. Beberapa saat ini Paniko ya minggu lalu kalau nggak salah bicara tentang rapture. Saya buka Pak Rubin Adi bicara tentang rapture. Saudara, pengangkatan orang percaya bisa saja kapan saja setiap waktu bisa terjadi. Entah pengangkatan secara pribadi dipanggil Tuhan atau secara corporate bersama-sama. Sangkakala terakhir terdengar maka dikatakan yang mati di dalam Tuhan bagi kita semua yang hidup diubah dalam tubuh kemuliaan. Amin. Oleh karena itu saudara harus fokus. Sekali lagi katakan fokus saudara. Pada perkara di atas lebih daripada perkara yang di bumi saudara. Yang di bumi gak di bawah. Saudara tahu lagunya yang datang kosong pulang kosong? Apa tuh ya? Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia kosong. Ya saudara gak bawa apa-apa ya. Ku tinggal semua pada akhirnya. Jadi kosong juga ya. Jadi saudara gak ada yang dibawa. Yang saudara usahakan, saudara bekerja mati-matian, pergi pagi pulang sore malam lembur. Numpang tanya saudara, kalau meninggal dibawa enggak? Tetap walaupun meninggalnya dikuburnya di sana San Diego Hill ya. Yang katanya view-nya bagus, bayarnya miliaran saudara. Numpang tanya, apakah yang dikubur bisa nikmatin? Enggak, tetap aja 2 kali 1 saudara. Yang nikmatin paling yang datang view-nya bagus gitu ya saudara. Tapi bukan buat yang dikubur saudara. Jadi enggak dibawa. Mungkin kalau orang Chinese zaman dulu bawa tuh ya emas-emasnya. Besoknya udah digali kuburannya. Jadi enggak ada yang dibawa. Yang saudara usahakan kerja keras sampai enggak sempat ke gereja. Enggak sempat melayani Tuhan. Aduh saudara gak dibawa. Tepuk dada bilang 3 kali sadar, sadar, sadar. Sadar, sadar, sadar. Kumpulkan harta di kerajaan surga dan waktunya sekarang. Katakan sekarang. Karena kita gak tahu besok masih ada waktu enggak saudara. Ada satu ibu gembala cerita tentang gembalanya. Baru perayaan Natal, baru bagi-bagi lilin. Lalu duduk tiba-tiba meninggal dunia. Hei saudara, kita nggak tahu, jangan bilang saya masih muda, masih panjang. Banyak yang muda juga udah tiba-tiba nggak ada saudara. Ya, jadi yang penting adalah berjaga-jaga, fokus ya saudara. Oke, kita baca sama-sama. Amsal 4 ayat 25, silakan PowerPoint-nya. Ya, sama-sama kita baca. Amsal 4 ayat 25 sambil kita bangkit berdiri kita baca dengan keras. Yuk. Ya, 3, 2, 1. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Sekali lagi. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Amin. Silakan duduk saudara. Iya. Tuhan mau saudara fokus pandang ke depan. Jangan oleh lagi ke belakangnya. Ke belakang tuh banyak yang membuat kita terintimidasi, terdakwa masa lalu kita yang gak baik. Yang buruk itu seringkali menghalangi kita untuk melangkah ke depan. Tapi hari ini kita mau belajar fokus. Amin. Hari ini semua kita sudah terpanggil. Puji Tuhan. Yang melayani sudah terpilih. Haleluya. Tinggal satu yang harus kita pertahankan apa? Setia.
Ya, Wahyu 17 ayat 14 dikatakan begini saudara. Mereka yang akan menang bersama Yesus adalah, yaitu mereka yang bersama-sama dia. Yaitu yang terpanggil, terpilih dan setia. Siapa yang bersama Yesus selalu saudara? Murid-murid. Jadi hari ini gereja berbicara tentang pemuritan. Saudara harus tergabung di dalamnya. Dulu waktu pandemi, tahun pandemi ya, setelah pandemi tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya, Lydia buka pemuritan seminggu 2 kali. Saya nggak ngerti pemuritan kayak apa, tapi siap aja Tuhan, ya Tuhan. Dari 4 orang saya belajar terus, saya percaya bukan saya tapi Tuhan yang membuat materi-materi pemuritan. Saya cuma duduk tiba-tiba Tuhan kasih temanya lalu berikutnya udah mengalir aja begitu secara online. Dan memang puji Tuhan sampai hari ini saya masih dipercaya di Live Channel untuk program Generasi Penerobos. Jadi saya undang mereka untuk bergabung di dalam pemuritan. Jadi ada yang dari daerah Kalimantan, ada yang dari daerah Medan secara online. Dan saudara harus jadi penerobos. Katakan penerobos. Ya saudara mau tahu slogannya? Ya coba tegap, kita ini prajurit Allah yang gagap perkasa ya. Tegak saudara. Nah, kalau saya bilang generasi penerobos, saudara bilang begini. Pasukan yang tidak terhentikan. Karena apa yang dilihat, karena apa yang didengar, karena apa yang dihadapi. Maju terus sampai garis finish gitu. Oke pelan-pelan ya. Kalau saya bilang generasi penerobos, pasukan yang tidak terhentikan, itu dulu ya. Oke, generasi penerobos. Kurang kayak prajurit ya, kurang ya. Ulang sekali lagi. Generasi penerobos, pasukan yang tidak terhentikan. Karena apa yang dilihat, sama-sama dengan saya. Karena apa yang dilihat, karena apa yang didengar, karena apa yang dihadapi. Maju terus sampai garis finish. Oh gitu ya. Walaupun yang dilihat ngecewain, yang didengar nyakitin banget, yang dihadapi menakutkan. Jangan pernah berhenti melayani dia. Jangan pernah berhenti beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti melakukan pekerjaan baik. Dan terus lakukan sampai garis finish. Itu namanya fokus. Bilang sebelahnya begitu maksudnya. Fokus tuh begitu ya. Jangan baperan, ya ampun mau rapture hari gini baper saudara. Pindah gereja ngambek, gak mau pelayanan. Oh saudara harus rapture, katakan saya harus rapture. Rapture itu adalah jalur undangan khusus kalau orang kuliah. Gak pakai dites langsung bisa masuk perguruan tinggi negeri, itu rapture. Kalau saudara rapture terangkat pasti masuk surga. Gak akan lagi diseleksi, gak akan lagi diuji, udah pasti masuk surga. Amin. Makanya masuk surga harus berjuang, katakan berjuang. Gak bisa cuma berusaha, harus berjuang. Ya Lukas 13 ayat 23-24 dibilang, guru banyak orang diselamatkan. Yesus bilang gini, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit. Banyak orang berusaha gak bisa masuk. Saudara tahu bedanya berjuang sama berusaha? Kalau berusaha gini, udah siap rapi mau ke gereja. Ada tamu. Aduh, jadi gak jadi deh tuh. Maaf Pak Gembala, tadi udah siap loh saya mau pergi. Tapi tiba-tiba ada orang jauh datang. Nah itu namanya berusaha. Kalau berjuang, mau hujan, geledek, banjir, apapun. Sakit perut, mules, sakit kepala, vertigo. Tetap datang. Amin. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan slogan ini. Datang kepada Tuhan keadaan pasti lebih baik. Iya. Saudara yakin? Yakin? Gak mungkin datang sama Tuhan makin miskin, makin susah, makin babak belur, makin hancur. Binasa gak mungkin, bilang sebelahnya gak mungkin. Jadi kalau sakit datang sama Tuhan atau tidur di rumah? Beneran ya. Awas ya. Jangan kurang ajar loh saudara. Seringkali tanpa kita sadari kita kurang ajar. Waktu kita sakit bilang, aduh maaf saya gak bisa datang, palanya pusing. Sama aja saudara bilang, datang sama Tuhan pusing saudara tambah parah. Itu kan kurang ajar. Kita harus percaya yang pusingnya disembuh, amin. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah Tuhan beri solusi, yang terbelenggu Tuhan bebaskan. Kuncinya cuma carilah aku maka engkau akan hidup, dan aku datang memberi hidup yang berkelimpahan. Datang sama Tuhan, cari Tuhan lebih sungguh lagi hari ini saudara. Oke, ntar kita gak ke materinya. Oke lanjut ya.
Ya, berikutnya. Saudara, kita lihat di sini ya, fokus pada tujuan. Tujuan apa sih kalau dikatakan Efesus 2 ayat 10, bahwa kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Ada yang tahu? Melakukan pekerjaan baik. Ini tujuan Tuhan menjadikan saudara dan saya untuk melakukan pekerjaan baik. Kenapa ada penjahat? Kenapa ada pencopet? Kenapa ada orang yang membunuh? Kenapa ada orang yang jahat? Saya pernah nonton film Robocop, tahu Robocop? Nah itu kan dibuat untuk bantu pekerjaan polisi ya. Tiba-tiba Robocop jadi jahat. Ternyata diselidikin sama yang buat Robocop, oh ada yang konslet. Berarti kalau anak Tuhan kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Kalau hari ini gak melakukan kebaikan berarti ada yang konslet. Kalau Robocop yang bisa sembuhin yang bisa benerin adalah pembuatnya. Siapa yang bisa benerin kita yang konslet? Hanya Tuhan Yesus. Makanya yang konslet-konslet datang sama Tuhan pasti bener. Amin. Ya, Tuhan mengajarkan jalan yang lurus. Tuhan memberitahukan jalan yang benar sama kita. Kalau saudara mau datang sama Tuhan pasti semua jadi benar. Pasti semua jadi lurus. Gak mungkin saudara jadi penjahat. Berarti ada yang salah. Ya, ada yang salah. Oke, jadi tujuan Tuhan dikatakan fokus pada tujuan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Lakukan aja kebaikan. Orang maki saudara biarin aja monyong-monyong mulutnya. Ngapain saudara ikutan monyong? Kita kadang-kadang suka terpancing, ya gak saudara? Wah, orang matanya mau keluar melototin kita ikut keluar melototin dia. Ya, apa bedanya saudara ya? Kita harus berbeda, amin. Kita diciptakan untuk apa tadi? Melakukan pekerjaan baik. Udah, lakukan aja. Orang mau maki saudara, lakukan aja pekerjaan baik saudara. Ini rumus yang harus saudara tahu semuanya. Matius 5:10-12. Saudara mau bonus? Mau bonus? Amin. Gimana cara dapat bonus kerajaan surga? Gimana caranya? Begini saudara, saya mau panggil 2 orang dong. Ini suami istri ya. Ya, Bapak Ibu panggil sini deh. Berdiri lu sini. Berdiri lu depan sini ya. Contoh nih. Papi datang. Oh gak ada ke sana. Gak ada ke sana ya. Papi pulang langsung bilang, Mami. Panggilnya Mami atau apa? Beb. Ma, aku tadi dapat bonus. Bilang, aku dapat bonus 50 juta udah aku taruh di rekening mama. Terserah mau buat apapun. Bilang. Ya, coba. Oh, gimana sikapnya Bu? Apa? Gak terima, plak gitu. Enggak mungkin ya. Enggak ya. Pasti langsung gimana responnya? Responnya gimana kalau dapat kaget doang terus pingsan? Gimana? Kalau pas dapat langsung 50 juta ke rekening gimana? Responnya gimana? Kaget gimana? Coba ekspresikan. Beneran, nggak dipeluk, nggak dicium. Coba gitu. Halo. Oke, silakan duduk. Pasti responnya itu seneng banget. Ya nggak Bu? Seneng banget ya Bu? Terserah deh say, mau pakai buat apapun, mau jajan sama teman-teman traktirin silakan. Buat WBI kasih makan yang enak-enak, bawa ke all you can eat. Wah, ikut WBI nggak? Iya, seneng pasti kan? Harusnya begitu saudara. Nah Tuhan bilang gini Matius 5:10-12. Berbahagialah jika karena kebenaran, jika karena namaku, kamu dicela, dianiaya, difitnahkan segala yang jahat. Maka kau warga kerajaan surga, bersukacita bergembiralah karena upahmu besar di surga. Wow. Makanya jangan heran gini, ini sebentar lagi Natal ya. Siapa yang suka bagian dekor ya? Wah, udah pergi ke Bangka 2 beli kembang-kembang. Wah, nggak pakai diganti transportnya, ngerjainnya dari pagi sampai malam. Udah selesai tiba-tiba ada yang datang. Siapa bagian dekor tahun ini ya? Jelek amat Nora, kampungan. Saudara dengar, saya mau bilang ya. Kalau apa yang saudara lakukan berkenan di hadapan Tuhan, pasti Tuhan mau kasih bonus. Gak tahan Tuhan mau kasih upah. Caranya Tuhan kasih upah harus dikirim orang yang cela. Harus dikirim orang yang aniaya. Harus dikirim orang yang fitnahkan segala yang jahat. Maka Tuhan punya janji, upahmu besar di surga.
Wow. Udah ngerti belum? Jadi nggak pakai marah-marah lagi nih ya. Nggak pakai ngamuk-ngamuk ya. Udah capek-capek mulai tahun depan, Pak. Jangan kasih saya suruh desain. Suruh dia aja. Aduh. Ini orang yang tadi, kalau contohnya tadi ibu dikasih 50 juta langsung ditampar tuh suaminya. Gaplok, blablok, blablok. Ngapain kasih desain? Gak usah. Itu namanya error. Banyak orang error rohani loh saudara. Makanya kita harus belajar berpikir cara pikir kerajaan surga. Jadi kalau saudara apa yang saudara lakukan dengan tulus, dengan murni, bayar harga habis-habisan, berkenan sama Tuhan, pasti Tuhan kirim orang yang celak. Karena Tuhan gak tahan pengen ngasih upah yang besar buat saudara. Ada amin? Gak boleh ngamuk-ngamuk lagi ya. Oke, bersyukur ya. Besok kasih tugas saya lagi Pak, saya beri yang lebih baik lagi gitu ya saudara ya. Ingat, fokus kepada tujuan. Orang kalau punya talenta bisa keyboard, bisa drum, bisa bass. Tapi kalau ngerjain semua juga gak fokus ya saudara ya, kurang maksimal. Coba fokus di mana? Misalnya di keyboard, wah dia akan jadi maksimal ya saudara. Jadi mari kita fokus pada tujuan. Yang videonya nanti setelah yang ini ya. Jadi yang kedua adalah dengar dan fokuslah, lewatin dulu nanti kita akan lihat videonya. Yang kedua adalah dengar dan fokuslah mengikuti suara Tuhan. Diklik yang lewatin video, klik ya kedua, yang ketiganya. Belum ya itu. Dengar dan fokuslah mengikuti suara Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Di mana saudara dengar firman-Nya? Di dalam ibadah. Ketika buka YouTube, oh hamba Tuhan yang khotbah ya kan. Ketika saudara baca firman Tuhan melalui ada ya firman Tuhan secara suara ya. Bacaan dengan suara. Nah itu saudara, dan kalau baca pun saudara harus bersuara. Karena iman timbulnya dari mana? Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi belajar dengar. Hikmat mengundang saudara setiap saat, setiap waktu. Pengumuman tadi itu undangan hikmat loh saudara. Untuk datang sama Tuhan. Saya enggak berani nolak. Kenapa? Karena saya pernah punya pengalaman. Dulu anak saya 2 masih kecil-kecil saudara. Yang satu sudah lagi TK, playgroup lah ya. Jadi pagi-pagi saya beliin bubur ayam mau suapin dulu sebelum sekolah. Anak saya nangis tolak saya. Mama pergi Mbak War, Mama pergi Mbak War sini. Katanya namanya mbaknya Mbak War. Oh sedih loh saya. Dikirain Mbak Wan ya. Mbak War. Nah terus dia pulang sekolah, kembali saya mau peluk dia gitu ya. Dia tolak saya lagi, dia nangis, dia panggil mbaknya. Anak saya yang kedua, dia tidur, dia nangis, saya mau hibur dia. Kembali, Mama pergi Mbak War. Katanya gitu. Wah hati saya sedih banget. Kayak disayat-sayat sedihnya saudara. Lalu anak saya keluar, saya tersungkur sama Tuhan, nangis. Tuhan aku ngerti pasti ada pembelajarannya buat saya, ngerti. Saya bilang, tiba-tiba Tuhan ngomong gini. Lydia, seperti apa yang kau rasakan. Hatimu sangat sakit seperti itu yang aku rasakan. Aku panggil anak-anakku, aku mau berkatin. Aku mau hibur, aku mau kuatkan. Tapi mereka gak mau datang padaku, mereka pergi kepada yang lain. Seperti yang kau rasakan hari ini, itu yang aku rasakan kata Tuhan. Sejak saat itu saya ngerti hati Tuhan. Bahwa kalau saudara dipanggil, diundang untuk datang, baik doa pagi maupun doa puasa atau ibadah-ibadah lainnya, bersekutu dengan saudara seiman. Sebetulnya Tuhan mau berkati saudara, amin. Sebetulnya Tuhan mau jawab doa saudara. Sebetulnya Tuhan mau pulihkan saudara. Tapi seringkali kita banyak alasan. Ingat saudara, apa yang membuat para undangan gak bisa masuk ke pesta? Di Alkitab Matius 22 katakan karena dalih atau alasan. Alasannya berkat atau masalah? Berkat. Maaf gak bisa datang, baru menikah. Baru beli lembu, kambing lembu. Baru buka usaha. Semua itu berkat. Seringkali ujian berkat lebih sulit daripada ujian masalah. Saudara yang diberkati jangan lupa sama Tuhan, amin. Ingat saudara, setelah lewat padang gurun, kalau saudara bisa melewatinya dengan benar, maka setelah itu ada berkat. Ada berkat yang Tuhan janjikan melimpah-limpah. Tapi kalau sudah diberkati, Tuhan bilang hati-hati, jangan tinggi hati. Jangan sombong melupakan Tuhan Allahmu.
Saudara bisa jalan-jalan, pergi pulang. Udah aduh jam 1 pagi pulang. Besok gak doa pagi. Capek baru jam 1 tidur. Salah. Karena saudara sudah menikmati berkat Tuhan, justru syukuri dengan datang pagi sama Tuhan. Amin, mengucap syukur. Teman saya bilang aduh gak bisa datang, capek. Salah. Yesaya 40 ayat 29, dialah yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat bagi yang tiada berdaya. Jadi kalau saudara capek datang sama Tuhan, saudara diberi kekuatan. Amin. Bukannya malah gak datang. Salah rumus saudara. Banyak orang salah rumus, akhirnya error maning. Di situ lagi, gak tumbuh-tumbuh saudara. Jadi mari saudara kita perlu banyak belajar, ikut pemuritan ya. Ada pemuritan pada sini. Oh siap, nanti pasti buat. Dulu saya bilang doa pagi, luar biasa di sini sudah ada doa pagi ya Pak, mantap ya. Lalu pemuritan, muridkan. Semua kita harus dimuridkan. Ya, dengar dan fokus ikuti suara Tuhan. Dia akan menuntun kita dan memberkati kita pastinya. Tapi yang saya percaya Wahyu 3 ayat 11 berkata di ayat 10-nya. Bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan dan melakukan firman-Nya, Tuhan janji kita akan dilindungi dari hari pencobaan yang akan datang atas dunia. Amin. Tuhan bilang pegang apa yang ada padamu, jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Bilang sebelahnya jangan mundur. Jangan mundur. Seberat apapun rintangan saudara, maju terus. Amin. Fokus ke depan. Selesaikan pertandingan iman kita sampai garis finish. Di ayat 11-nya berkata, berbahagialah hamba yang didapati Tuhan yang sedang melakukan pekerjaannya. Yang dapat upah, yang kerja apa yang gak kerja ya? Jadi yang belum melayani Tuhan segera daftar. Walaupun semua bilang daftar jadi pekerja, enggak apa-apa, ntar jemaatnya siapa tenang, ntar Tuhan kirim. Ya, ayo bekerja di ladang Tuhan. Kerja buat Tuhan, gimana? Lanu manise biar pikul salib. Kalau orang Manado bilang, orang Manado atau orang Abo bilang, biar sonder gaji, katanya gitu ya. Ya, selalu manise. Ya saudara, walaupun di tengah masalah kau akan lihat Tuhan. Di padang gurun bangsa Israel melihat banyak mujizat. Penyertaan Tuhan. Gak ada pabrik roti, makan roti sampai enak-enak. Gak ada peternakan makan burung puyuh sampai pengen muntah-muntah. Saudara bayangkan pemeliharaan Tuhan. Gak ada di sana butik, gak ada. Gak ada kayak Mangga Dua di sana, gak ada di padang gurun, gak ada. Tapi baju mereka tidak rusak. Kaki mereka tidak bengkak. Susah loh jalan di padang gurun. Siapa yang pernah ke Israel lewat padang gurun? Itu kalau nyemplungin kaki plus masuk saudara. Berat ngangkat lagi untuk melangkah berikutnya. Tapi kaki mereka nggak bengkak berapa tahun? 40 tahun Tuhan pelihara. Cuaca di sana ekstrim. Kalau malam dingin banget, kalau siang panas banget. Tapi Tuhan jagai mereka tiang awan dan tiang api. Supaya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin dan bahkan bisa ada penerangan. Luar biasa. Jadi jangan takut padang gurun, amin. Justru di padang gurun disitulah Tuhan mau latih kita supaya jadi orang-orang kuat dan hebat. Seorang nakoda yang hebat adalah ia yang pernah melewati ombak yang besar. Laut yang dalam, dia bisa lewati dan disebutlah dia nakoda hebat, dia pernah lewati. Nah gitu ya, saudara juga begitu. Jangan takut, ada Tuhan, ada penolong yang diberikan Tuhan buat kita. Siapa namanya? Roh Kudus ya, dia menjadi penolong buat kita. Nggak ada kata nggak bisa. Sama-sama saya hafalkan slogan ini, kalau saya mau bersama Tuhan Yesus saya pasti bisa. Ya. Ulangin, kalau saya mau bersama Tuhan Yesus saya pasti bisa. Sekali lagi sama-sama katakan. Kalau saya mau bersama Tuhan Yesus saya pasti bisa. Pasti bisa saudara, beneran. Anak saya 6.
Saya melayani dari 2 anak. Tuhan panggil saya sepenuh waktu untuk melayani dia dan tinggalkan pekerjaan saya. Jadi masih ada 4 anak saya yang saya lahirkan. Dan Tuhan percayakan 1 persekutuan doa. Tapi saya gak pernah bolos karena anak. Saya gak mau. Karena saya sayang anak. Kenapa? Saya gak mau seperti Abraham ambil Ishak. Kenapa? Tuhan cemburu. Dulu belum ada Ishak, persembahan syukur banyak banget buat Tuhan. Udah ada Ishak, wah mulai banyak berkurangnya. Jadi Tuhan bilang ambil Ishak sebagai persembahan. Wah saya gak mau. Jadi saya gak mau, gak datang karena anak. Anak saya bawa. Saya melayani anak saya di atas meja, saudara. Ya maksudnya masih bayi. Masih bayi saya taruh di atas meja. Saya khotbah. Jadi terus begitu saudara 4 anak saya lahirnya nggak langsung gede. Tetap oe. Tetap harus kasih makan, diurusin, pipis dan segala macamnya ya saudara. Sampai sekolahnya. Tetapi bertambahnya pelayanan bertambah anak juga. Jadi ada 4 PD yang Tuhan percayakan. Dan saya nggak pernah bolos saudara. Satu pun enggak. Coba tanya teman-teman yang pernah ikut PD. Bu Lydia pernah bolos gak? Ya, kalau sekarang mungkin karena pertukaran ya. Karena saya aktif di Korda juga ya. Aktif juga di Perwil ya. Jadi mungkin ada waktu-waktu yang saya tukar untuk karena ada pertemuan yang bersamaan. Tapi bolos karena urusan pribadi gak pernah loh saudara. Belajar jadi orang yang sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh adalah orang yang tetap bersama-sama. Dikata 1 Yohanes 2 ayat 19 artinya gak pernah bolos. Amin. Waktu kau mengambil komitmen, maka disitulah engkau harus selalu berada. Slogannya kalau saya sudah memulai, saya tidak mengakhiri sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Berat. Tapi enggak loh saudara, Tuhan tambah-tambahkan saya. Terus hari ini, puji Tuhan lah ya, Tuhan percayakan juga saya selain pelayanan, pengembalaan bersama suami, juga usaha. Jadi pagi-pagi itu sudah ada titipan ngohyong, pangsit, rebus, risol, sosis solo, risol mayo, kroket. Banyak ya. Dan saya punya buka juga tempat makan di Food City Galaxy. Datang ya kalau ke sana ya. Sambal bakar Ibu Lydia. Jadi promosi. Ada apa di sana? Ayam tulang lunak, ayam bakar, ada empal, ada nila goreng, ada cuminya, ada apalagi tuh sop iga bakar, asam-asam iga, sop iga bening. Wah banyak ya. Kapan bikinnya? Pelayanannya tiap hari doa pagi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah itu ya, itu persekutuan doa siang hari dan malam hari. Itu udah hampir penuh juga lah. Kapan bikinnya? Kalau saya percaya, kalau saya mau bersama Tuhan Yesus, saya pasti bisa. Pasti bisa dan saya kagum sendiri setelah itu. Ketika saya maksimal, saya gak mau kurangin karena usaha. Karena usaha saya ingin berkati Tuhan. Jangan kejar berkatnya, kejarlah Yesus sumbernya. Dapat dipastikan berkatmu melimpah. Itu lagu kita, boleh pesen sama saya albumnya. Iya, Bu jangan kejar berkatnya, kejar Yesus. Pada waktunya ibadah saya berhenti semua, saya ibadah dulu. Tapi yang saya heran dalam waktu singkat Tuhan mampukan saya menyelesaikan semuanya. Amin. Jadi saudara sadar saudara dan saya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah yang hebat, besar dan dahsyat. Gak ada kata gak bisa. Saya lagi nonton TV Pak Mario Teguh bilang begini. Tuhan bisa membuat jarum jam berhenti. Menunggu orang rajin menyelesaikan pekerjaannya. Tuh Mario Teguh bisa bilang gitu. Tahukah saudara? Tuhan juga bisa melakukannya buat saudara. Amin. Waktunya kayak singkat. Tapi saudara lakukan aja dan saudara akan heran. Kok bisa selesai ya? Iya. Tapi seringkali kan kita belum apa-apa udah nyerah. Ini orang-orangnya bukan penerobos nih. Belum apa-apa. Aduh gak sempet. Cucian banyak. Setrikaan. Terus apalagi belum beberes. Belum masak. Mama nih karena saya bergerak di persekutuan orang tua murid. Kebanyakan mama ya. Biasa ada alasannya begitu ya.
Memang sih saudara kalau ibadah pulang nggak langsung malaikat yang nyetrikain baju saudara, enggak. Tetap kita yang nyetrika ya. Tapi itu bagian dari harga yang dibayar. Mau ikut Yesus gak mau bayar harganya, jangan harap bisa rapture. Ya. Jadi saudara harus fokus ya saudara, dengar dan fokus ya saudara ya. Percayalah, gembala berdoa buat semua yang ada di tempat ini. Amin. Cek gembala emang enak nangis. Kalau Pak kemarin ya, Pak Dedi Runtuh ya kemarin pertemuan doa pengerjaan. Gembala pusing. Pusing saudara. Kalau bukan panggilan Tuhan, udah dari dulu kabur saudara beneran. Lakukan kebaikan diomongin juga, jelekin juga gitu kan. Ya jadi begitulah ya saudara ya. Jadi saudara nurut-nurut aja, bilang sama sebelahnya nurut. Nurut. Iya. Hendaklah kau menjadi orang-orang, hendaklah kau menjadi kekasih-kekasih, orang-orang yang taat. Ya, di Efesus 1 ayat ke-5 dikatakan menjadi penurut-penurutnya Allah. Kalau saudara nurut pasti aman, saudara pasti bisa tekun. Dan kalau saudara tekun pasti bisa setia. Tapi kalau sudah tidak nurut nih, 1 Petrus dikatakan 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. Dikatakan gini, kalau tidak taat sebentar lagi pasti masuk pada masa kebodohan. Masa kebodohan manusia tuh mulai menjauh dari kasih karunia. Contoh ya, misalnya Bapak Gembala bilang, ayo ikut doa pagi. Aduh Bapak Gembala pakai ribet banget sih pakai doa pagi segala macam, gak usah lah gitu kan. Nah kalau udah begini nih, bentar lagi pasti error nih. Bentar lagi pasti error. Pasti masuk pada masa kebodohan. Mulai kurangin jadi males nih macem-macem Pak Gembala udah gak mau ikut kul lagi. Mulai gak ikut kul. Mulai ntar kalau udah gak ikut kul, ntar ada lagi yang gak ikut. Mulai ibadah gak enak kayaknya di sini udah gak damai sejahtera, pindah gereja. Nah ini masa kebodohan manusia nih saudara. Menjauh dari kasih karunia. Kasih karunia saudara bisa datang sama Tuhan di tempat ini itu anugerah, amin. Yohanes 6 ayat 65 dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat mendekat kepada Yesus kalau Bapa tidak mengaruniakannya. Bangun pagi ingat, doa pagi. Nah itu tuh kasih karunia. Saudara ada di dalam kemurahan Tuhan. Tuhan bilang di dalam Roma yang ke-11 ayat 22, kalau tidak dalam kemurahan Tuhan ditebang juga saudara. Kita ini siapa sih? Kita ini bukan bangsa pilihan loh. Tapi kita ini dicangkukan puji Tuhan. Karena kekerasan hati bangsa Israel, kita bangsa-bangsa lain diberi kesempatan untuk kita masuk dalam perjanjiannya. Bersyukur. Jangan sampai sia-siakan anugerah yang besar ini saudara. Kemuliaan kekal itu adalah kerinduan kita semua. Pada saat pengangkatan orang percaya dikatakan nanti saudara. Dari 4 penjuru bumi. Ya, kita semua disambut. Yesus dan semua para orang-orang kudusnya. Malaikat Tuhan yang sudah mempersiapkan musik surgawi yang spektakuler. Kalau dikatakan 1 Petrus 1 ayat 7. Engkau akan memperoleh puji-pujian, kehormatan, kemuliaan pada saat Tuhan menyatakan dirinya. Bayangkan luar biasa bukan? Tapi hari ini harus berjuang. Katakan berjuang. Saudara, bukan saudara yang milih ada di sini. Seperti saudara gak bisa milih. Kalau kita milih lahir pengennya di tengah orang tua yang konglomerat ya. Konglomerat takut Tuhan, cinta Tuhan. Wah enak banget gitu kan bisa milih ya. Tapi kan kita gak bisa milih. Gubrak lahirnya. Ya bapak tukang beca. Ya udah terima. Ya kan. Jadi kita gak bisa milih. Begitu juga rumah rohani bukan saudara yang pilih. Aku yang memanggil, memilih, menempatkan engkau untuk kau menghasilkan buah. Kalau kau ada di sini Tuhan yang pilih di sini. Saudara gak akan tumbuh di tempat yang kau pilih. Enggak. Saudara akan tumbuh di tempat yang Tuhan pilih. Amin. Bertahan, bertahan. Ketekunan pasti menghasilkan buah. Dan buah ketekunan adalah sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Beri dirimu digembalakan. Nurut-nurut aja sebetulnya gak sulit tuh saudara. Sudah ada rule-nya. Udah ada tuntunannya jelas. Saya duta permai. Hari Jumat ada doa pengerja. Ya saya kudu di doa pengerja. Saya duta permai ada doa pagi. Ya saya kudu di doa pagi di duta permai. Ini ada juga loh. Pengerja-pengerja yang error. Gereja duta permai. Doa pengerjanya CK7.
Bengkok saudara. Kalau bengkok bisa belat-belit langkah saudara, beneran. Tuhan berlaku belat-belit kepada orang yang bengkok. Pelayanan di bumi anggrek. Gak bisa pelayanan. Ketemu ada di Teluk Buyung. Ini namanya bengkok. Ya, jadi udah ada jalannya. Saya ada di rayon 5, berarti pengerja ikut doa pengerja rayon 5. Kudu ada di situ. Saya di bawah Gatot Subroto, berarti harus ke SICC setiap bulan sekali. Ya saya harus ada di sana. Udah tinggal ngikutin doang loh saudara. Di bawah Gatot Subroto kagak ikut MDPJ, padahal pelayan Tuhan. Kalau pas saya bilang giliran pelayanan aja bumi anggrek penuh. Datang doa pengerja rayon. Kalau enggak pelayanan kosong Bapak Ibu Gembala doang sama paling beberapa orang. Nabrak dikit Pak ya nggak apa ya. Ya gitu namanya bengkok saudara, yang namanya pengerja ya kudu ada di doa pengerja rayon karena kita di rayon 5. Kalau saudara rayon 8 ke rayon 5 ya bengkok itu namanya. Ya kan? Jadi udah lurus-lurus aja loh jalannya. Gak susah, yang bikin susah kan diri kita sendiri. Akhirnya ya itu tadi karena engkau bengkok Tuhan berlaku belat-belit. Jalannya jadi panjang. Harusnya udah dapat hari ini berkat. Cuannya udah dapat kagak dapat. Udah mau nyampe kagak jadi terima. Ya karena bengkok. Ya ikutin aja. Saudara wanita ya ikut WBI bukan ikut PBI. Iya. Jadi begitulah wanita kagak ikut kecuali ke saudara sudah berubah kelamin. Nah jangan ikut WBI yang wanita udah berubah jadi pria gitu kan. Nah selama saudara wanita ya ikut ibadah wanita. Saudara pria ya ikut ibadah pria kan udah difasilitasi. Ini bapak-bapak banyak nih yang ikut semua gak nih Pak? Enggak ya. Nah bengkok. Jadi ntar belat-belit hidup saudara. Beneran kalau saudara bengkok begitu. Padahal ada di rumah loh. Ya. Ya ikut pria betel. Yang anak-anak sekolah minggu ya ikut sekolah minggu. Yang GC ya ikut GC. Nah itu udah ada rule-nya. Tinggal ngikutin doang gitu loh. Ya nggak susah kan? Oke. Yang ketiga adalah silakan fokus pada pengembangan diri. Jangan pernah merasa cukup dengan kondisi saudara hari ini dan pelayanan saudara. Tuhan berkata, tidak cukup engkau hanya menjadi hambaku, tapi aku mau menjadikan engkau terang bagi bangsa-bangsa. Amin. Asal saudara jalannya lurus, nurut aja. Saudara bisa. Ini Bapak siapa namanya? Bapak siapa namanya? Pak Cahaya, tahu-tahu ketemu ada di Amerika lagi mimpin KKR besar. Bisa gak? Bisa. Yang penting gak bengkok. Bilang sebelahnya, makanya jangan bengkok. Iya, udah lurus aja. Saya ini aduh dulu mah gak bisa doa. Gak bisa boro-boro ngomong firman baca aja tidur. Kagak ngerti. Tapi saya gak mau bengkok. Saya maksimal. Apa kegiatan gereja lakukan gak ada yang saya gak ikutin. Dari som apa namanya ya. Terus advance dan segala macam gitu ya. Itu semua saya ikutin. Acara rayon diundang ikut. Gak ada yang saya gak ikutin. Anak gak pernah mempengaruhi saya bawa tuh anak saya. Ya jadi dengan ketekunan demikian puji Tuhan. Padahal dulu waktu saya kerja Tuhan bilang Lydia engkau akan mengembalakan jemaatku kata Tuhan. Ya mulai kelihatan bahwa yang gak mungkin. Ternyata yang Tuhan ngomong dulu waktu saya belum apa-apa. Sekarang Tuhan mulai menggenapi. Dan kuncinya adalah tekun, katakan tekun. Engkau harus berusaha sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu. Dalam 2 Petrus 1 ayat 5 dikatakan kebajikannya, pengetahuannya. Tambahkan ketekunannya, penguasaan diri, kesalehan, kasih akan semua orang, kasih akan saudara seiman, kasih akan semua orang. Jika ini ada padamu melimpah-limpah, janji Tuhan ada 5. Pertama, engkau akan dibuat semakin giat. Jadi kalau ikut Tuhan gak makin giat, pasti ada salah rumus. Ya. Kedua, berhasil dan pengenalan Allah. Saudara kalau ngomong Tuhan, aduh pokoknya kalau saudara makin dekat sama Tuhan jadi cengeng.
Beneran saudara, bukan masalah laki dan wanita. Laki-laki juga jadi cengeng. Kenapa? Terharu. Tuhan itu luar biasa banget ya. Terus yang ketiga, semakin teguh dalam panggilan. Kau makin ngerti Tuhan panggilnya kemana. Yang keempat, tidak tersandung. Mau diomongin, dimaki, nggak tersandung. Maju terus. Dan yang kelima, mendapat hak penuh masuk kerajaan kekal. Pasti masuk surga. Amin. Makanya saudara saya harus berusaha sungguh-sungguh menambahkan. Bilang sebelahnya, bukan mengurangin ya. Bukan ngurangin, menambahkan saudara. Iya saya nambahin tapi saya nggak ikut yang ini ya. Itu mah namanya nggak nambahin ya. Impas. Nah saudara, itu yang Tuhan mau ya. Fokus pada pengembangan diri, Tuhan akan membuat saudara makin mengerti panggilan Tuhan kepada saudara. Oke, berikutnya. Jangan tengok lagi ke belakang dan tanya kenapa. Udah gak usah nanya kenapa dah ya saudara ya. Percaya saja Tuhan selalu punya tujuan baik dalam kehidupan saudara. Setiap proses yang ada itu Tuhan izinkan untuk tujuan baik. Nah ya. Jadi pandang ke depan, tanya mengapa tidak. Saya pasti bisa, amin. Saudaranya perlu melangkah, maju terus begitu. Dan jangan pernah tolak tawaran pelayanan. Ingat, melayani adalah apa? Kehormatan. Saudara misalnya dipercayakan nih, ada perusahaan besar. Wah fasilitasnya hebat, gajinya gede, bonusnya besar. Saudara kalau diterima situ senang gak? Senang dong, dan berusaha untuk tetap bekerja di sana. Caranya gimana? Wah bekerja dengan giat, gak pakai bolos-bolos. Sampai bos ngeliat, wah ini anak rajin segala macam. Agar diperpanjang kontrak kerja. Diperpanjang kontrak kerja dan jadi karyawan tetap. Ya gak saudara? Kita sama Tuhan gimana? Saya tulis pengumuman, dicari pendoa syafaat. Kagak ada yang ngelamar-ngelamar loh saudara. Gila nih, itu aja berebutan. Saudara tahukah? Ini adalah salah satu cabang bagian perusahaan Tuhan di muka bumi ini. Kalau saudara dipercaya melayani Tuhan, percaya. Ini berkatnya 4 keturunan. 3-4 keturunan diberkati Tuhan. Amin. Wow, luar biasa banget loh janji Tuhan bagi kita para pelayan-pelayannya. Kalau saudara bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan serius, saudara bertanggung jawab, Tuhan bilang, kalau engkau bisa dipercaya perkara kecil, aku akan percayakan perkara lebih besar. Kalau engkau dapat dipercaya tanggung jawab yang kecil, aku percayakan tanggung jawab yang lebih besar. Bahkan Tuhan berkata sampai ke bangsa-bangsa. Amin. Ini anugerah bisa melayani Dia. Jangan begini saudara. Pak, mulai besok jangan jadwal saya. Saya berhenti jadi pelayan Tuhan. Aneh loh. Ada loh yang begitu, ngagetin loh saya udah. Saya aja meminta untuk bisa melayani ini, tiarap sama Tuhan memohon. Tuhan layakkan aku melayanimu, Tuhan layakkan aku tetap melayanimu. Layakkan anak-anakku melayanimu Tuhan. Saya doa nangis minta sama Tuhan kelayakan. Kita sembarangan aja mau berhenti pelayanan. Emangnya gak ada saudara? Emang Tuhan kagak punya banyak orang. Ingat nih ya saudara. Waiting list di belakang saudara banyak banget yang nunggu saudara mundur. Kalau saudara mundur, yang belakang maju saudara ngantri 3 miliar di belakang. Ayo lu. Saya nyampe enggak? Tinggal bertahan dikit lagi. Bentar lagi garis finish. Bentar lagi sangkakala berbunyi. Kita semua diangkat Tuhan berjumpa di awan permai. Amin. Menerima mahkota sesuai dengan apa yang saudara lakukan. Dan udah pasti masuk surga. Apa yang terjadi di bumi? Aniaya yang dahsyat yang tidak pernah ada. Dulu sekarang tidak pernah ada lagi. Bayangkan. Supir saya bilang, Bu itu benar Bu. Saya ngeliat loh Bu, itu kepala itu orang Israel, palanya diginiin, dipotong loh Bu, beneran darah macur-macur. Bener gak? Ya bener lah. Artinya itu saja sudah ada saudara. Padahal masih ada yang menahan loh. Masih ada orang-orang kudus yang berdoa, masih ada Roh Kudus. Ini masih menahan sehingga kuasa iblis gak bisa berkuasa merajalela sedemikian rupa. Tapi kalau yang menahan sudah diangkat, apa yang terjadi? Dia gak pakai tanggung-tanggung saudara.
Saudara harus dengan darah dan air mata mempertahankan iman saudara. Hari ini masih ada perlindungan Tuhan bagi kita yang mau datang kepadanya. Amin. Iya, jangan sampai ketinggalan saudara. Masih ada kesempatan hari ini. Tapi untuk saudara terangkat gak bisa cuma biasa. Sungguh-sungguh, tepuk dada sendiri bilang sungguh-sungguh. Ya sungguh-sungguh ya saudara, fokus pada masa depan. Oke, kesimpulannya silakan. Jadi Tuhan memberikan kepada kita perintah untuk apa amanat agungnya? Pergi, jadikan seluruh bangsa muridku. Nah itu perintah Tuhan ya. Jadi kesimpulannya saudara mari persiapkan diri kita untuk menjadi penuntas amanat agung. Sebentar lagi tuaian sangat besar. Dan saudara dan saya minta agar layak ikut ambil bagian untuk menuai jiwa-jiwa. Tapi saudara harus diperlengkapi hari-hari ini. Harus dimuridkan hari-hari ini. Harus ngerti banyak firman hari-hari ini. Maka menjelang hari Tuhan yang makin dekat ada 3 yang saudara harus catat nih ayat ya. Yang pertama, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Yang pertama, lakukan kebaikan. Yang kedua, Ibrani 10 ayat 25, jangan tinggalkan persekutuan ibadahmu seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi engkau harus semakin giat dan saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang makin dekat. Yang kedua, ibadahnya makin giat. Amin. Yang ketiga, Yakobus 5 ayat 9. Jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya engkau jangan dihukum, hakim sudah berdiri di ambang pintu. Yang ketiga, jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Ingat saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk proses saudara. Jangan salah fokus, jangan fokus ke orangnya, jangan fokus ke masalahnya. Perhatikan respon. Harus sesuai dengan kitab suci. Karena iman bertumbuh melalui apa saudara? Itu iman timbul. Kalau 2 Timotius 3 ayat 10 dikatakan iman bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Di gereja, saudara kalau mau bertumbuh harus terima aniaya. Tapi dikatakan Paulus yang menyiram, Apolos yang menanam, yang memberi pertumbuhan siapa? Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang memberi pertumbuhan, berarti aniaya itu memberi iman kita bertumbuh, berarti aniaya atas izin Tuhan atau bukan? Pak, di sini ada departemen penganiayaan nggak Pak? Nggak ada ya, nggak ada. Tapi bisa aja dipakai teman pelayanan, para pemimpin gembala juga bisa dipakai loh untuk melihat respon saudara. Karena Daud berkata tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Jadi kalau ngalamin aniaya dan tertindas, ingat rumusnya apa? Praktek saudara. Sama-sama dengan saya, dimaki memberkati. Dianiaya sabar. Difitnah jawab dengan ramah. Ada ayatnya 1 Korintus 4 ayat 12 dan 13. Jadi kalau dimaki berkati tuh orang yang maki. Saudara tahu dimaki kayak apa? Kucing lu, tikus lu, gitu-gituin ya saudara. Berkatin tuh yang kayak begitu. Lah kita belum sampai digitu-gituin aja udah ngambek ya saudara ya. Nah, dianiaya udah lu dada aja sabar, mungkin lagi sakit gigi kali gitu ya. Sabar, mungkin lagi ada masalah rumah tangganya. Udahlah ya saudara ya. Dan difitnah, temu orangnya shalom. Amin. Kita harus berbeda saudara. Nah, proses-proses itu Tuhan izinkan untuk kita praktekin firman. Lama-lama jadi gaya hidup kita. Amin. Tahu Tuhan akan izinkan itu terjadi. Saudara cari gereja yang gak ada aniayanya. Ya gak ada. Ya kecuali saudara cuma GKJJ. Hari ini di sini. Minggu depan di Giant. Minggu depan lagi di Taman Anggrek. Minggu depan itu loh GKJJ. Tapi kalau saudara GKJJ sorry gak ada yang ngeliat, gak ada yang pantau. Sama aja saudara seperti orang gak punya orang tua, gak punya saudara, gak punya rumah. Kasian deh lu gitu ya. Kasian banget ya. Iya. Jadi saudara tertanam. Tertanam pasti di situ akan bertumbuh dan sampai menghasilkan buah. Oke. Ya jangan kemana-mana ya saudara ya. Ada gembala, puji Tuhan gembala itu seperti penjaga kebun anggur. Ketika di sebuah kebun anggurnya dilihat tidak ada itu pohon ara, kebun buah ara. Tapi ada pohon anggur di sana. Nah salah. Kebun anggur ada pohon ara di sana. Nah pohon aranya itu gak hasilkan buah. Jadi pemilik kebun anggur bilang tebang aja nih makan tempat. Pohon anggur kan gak ribet ya. Tapi pohon ara tuh besar.
Nah udah makan tempat gak ada buahnya lagi, tebang. Tapi penjaga kebun anggur bilang, Tuhan jangan, beri kesempatan. Aku mau siramin lagi, aku mau pupukin lagi. Nanti kalau tahun depan gak berbuah baru ditebang. Itu siapa? Gembala. Doa. Coba kalau gak ada gembala udah ditebang semua nih. Habis semua kita. Untung ada gembala yang doain. Bener loh, satu hari ini ya Tuhan bilang gini kepada seorang anak muda di tempat saya. Apa yang terjadi kalau besok dia tidak bisa berbuat apa-apa? Saya nangis tuh gerung-gerung. Jangan Tuhan, beri kesempatan, dia masih muda. Nangis saya gerung-gerung. Jangan. Nah, jadi bersyukur saudara sudah ada di bawah pengembalaan. Yang belum buat KKJ cepetan, minta KKJ pulang dari sini ya. Tertanam jelas. Kalau dikatakan saudara ada keluar negeri gak punya KTP aja dideportasi. Saudara harus terikat. Apa yang diikat di bumi diikat di surga. Jelas di surga. Oh, jemaat GBI Bumi Anggrek. Ah, jelas. Nah, jemaat mana? Nggak ada KKJ-nya. Malaikat bilang. Nggak tahu jemaat mana dia tuh. Ya, udah saudara dicuekin dah. Oke, jadi fokus ya saudara. Fokus pada tujuan. Tujuan Tuhan menjadikan kita untuk apa tadi? Melakukan pekerjaan baik. Fokus pada suara tuntunan Tuhan ya, dengar suara gembala. Fokus pada pengembangan diri maksimal saudara di gereja lokal saudara. Dan fokus pada masa depan. Rapture adalah kerinduan kita. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari saudara kita saya undang untuk bagi berdiri. Para imam musik silakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau sudah panggil pilih kami hari ini Tuhan untuk mendekat kepada Tuhan. Kami bersyukur tuh panggilan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan panggilan-Mu, tapi kami maksimal sungguh-sungguh melakukan sesuai dengan tuntunan-Mu ya Tuhan. Di mana Tuhan menempatkan kami GBI Bumi Anggrek ini. Biarlah kami maksimal di bawah wadah ini dengan segala fasilitas yang ada. Tuhan biarlah kami melakukannya dengan maksimal. Dan kami ada di bawah rayon 5, biarlah kami juga taat ikut doa pengerja rayon 5. Bahkan kalau kami adalah pengerja di tempat ini, kami juga ikut MDPJ setiap sebulan sekali di SICC. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan-Mu, terpuji nama Tuhan. Hormat kemuliaan kami kembalikan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan